Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minal a'idin al fa'idin kullu amin wa antum bi khairin wa sihatin wa afiatin. Di awal kita bermuajah kembali setelah tawakuf, di mana seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taufiknya Allah, dan mudah-mudahan kita salah satu yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala merampungkan dengan sempurna kewajiban untuk melaksanakan Siyam Ramadan. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minal a'idinal fa'idin, orang yang kembali dengan predikat la'adlakum tattaqun. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus membekalkan dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala biimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mampu dengan ikhlas meninggalkan apa yang memang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta ya mu'aidal ayat, mudah-mudahan umur kita Allah kasih panjang, yang maha mengembalikan kita ke hari-hari raya, ya mu'aidal ayat. Mudah-mudahan hari raya ke depan nanti ini Allah masih berikan kita umur, ya, usia, dan penuh dengan keberkahan. Artinya taufik yang udah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan baik untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian yang kamil, yang sempurna, yang mencakup keseluruhannya, ya, bukan hanya berbicara tentang individu, tidak, tapi juga ketika kita berbicara tentang sosial. Nah, itu penting, ya. Jadi jangan merasa bertakwa untuk diri sendiri, ya, tapi bertakwa juga untuk orang lain. Artinya apa? Bukan kita pokoknya penting mah ibadah aja, enggak, ya kan? Justru dari ibadah itu akan melahirkan apa? Nilai sosial yang tinggi, kepedulian kepada sesama yang tinggi. Itu yang sebenarnya, ya kan, hakikat daripada takwa yang sering kali, ya, kita dengar dari guru-guru kita, di mana kita duduk di majlis-majlis taklim, terutama kemarin selama bulan Ramadan, ya kan, baik yang kultum tarawehnya, yang baik yang qobliyah tarawehnya kultum, atau yang ba'diyah tarawehnya baru kultum, artinya semua mengajarkan kita kepada satu titik, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk diri kita,
tapi harus punya dampak kepada masyarakat luas. Artinya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Itu sangat penting dan dibutuhkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman ini. Ya, zaman yang penuh dengan apa? Dengan fitnah. Kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Kita juga harus perlu nyelamatin orang lain. Ya, kalau di Indonesia kita kena fitnah sekampung, apa enak? Dipitnah sama sekampung enak kan? Berarti orang kampung juga harus kita selamat. Nah itu tugas kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus guru-guru kita, terutama Kiai Haji Ahmad Tengku Abdul Jalil, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, ya, keistiqomahan dan kekuatan untuk bisa sama-sama kita ngelangkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abuya Kiai Ubadillah, Abuya Kiai Baharudin dan yang lain-lainnya, semua guru-guru kita dalam keadaan sehat wal afiat. Arba'atu asya'in la tatrukha fi hayatina. Artinya ada 4 yang nggak boleh kita tinggalin dalam hidup kita. Ini sebagai prolog, sebagai apa ya, prolog, mukaddimah dan ringkasan. Artinya bukan ringkasannya, bagian besar dari apa yang pernah kita pelajari ya sebelumnya ya, pertemuan sampai kita tawakuf kemarin. Artinya ada 4 ya, arba'atu asya'in la tatrukha fi hayatina. Ada 4 perkara yang nggak boleh kita tinggalin dalam kehidupan siapapun manusia tanpa terkecuali. Kenapa saya bilang tanpa terkecuali? Siapa Syedus Syakir? Siapa Syedus Syakir? Muhammad ibnu Abdullah Sayyidus Syakir, penghulunya orang-orang yang bersyukur. Itu sederajat, semulia, sesempurna manusia. Siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Dia punya gelar Sayyidus Syakir, penghulunya orang-orang yang syukur. Kalau ada di dunia yang paling bersyukur, maka nggak akan pernah bisa menandingi rasa syukurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi umatnya nggak boleh tinggalin, karena penghulu kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya beliau nggak akan pernah kemana-mana. Tuntutannya atau tuntunan beliau adalah pasti lain syakartum la azidan. Bersyukur pasti Allah kan. Yakin gak itu? Kagak, gue tahu banget kagak. Baik ngeluhnya gitu. Kita banyak. Kita taubatan aja lagi dah. La in syakartum la azidan. Itu kan kita sering lupain tuh. Itu 4 perkara, salah satunya itu dari 4 perkara yang nggak boleh ditinggalin dalam hidup kita ini, satu itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nanti golongan yang paling sedikit. Golongan yang paling sedikit nanti itu siapa? Orang-orang yang bersyukur. Coba itu. Karena semua ibadah itu kan bentuk dari pembuktian rasa syukur. Salah satu bentuk pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ibadah, semua tanpa terkecuali itu salah satunya adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dicontohin langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan pasti nggak mungkin lah nggak lupa yang bengkak-bengkak kakinya itu siapa emang?
Kenapa? Dibilangnya apa? Jawabannya dia apa kira-kira? Yang kita tahu dari guru-guru kita, cerita dari guru-guru, kisah dari guru-guru kita. Emang nggak boleh saya menunjukkan rasa syukur saya sebagai seorang hamba kepada Allah. Ingat, emang nggak boleh saya menunjukkan rasa syukur saya sebagai seorang, bukan sebagai seorang nabi dan sebagai seorang, itu dia udah punya predikat rasul, nabi. Tapi pengikrarannya lihat, ala an akuna abdan syakur. Memang nggak boleh saya menjadi hamba yang paling syukur. Iya kan? Nggak bisa. Nabi yang nyontohin, bukan siapa-siapa, bukan nabi. Langsung. Yang kalau terawih kita sebut terus kan ya? Iya kan? Kita sebut terus. Sahabat-sahabatnya kita terus sebut di masa-masa transisi terawih itu, dari rokaat ke rokaat. Nah, sekarang buktiin Rasul udah ngasih isyarat kepada kita. Maka satu di antara 4 yang nggak boleh kita tinggalkan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun wa qudwatun, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perjuangan sudah kita lewati, ya, yaitu apa? Kembalinya kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Artinya mudah-mudahan ini bisa menjadi syafaat nanti yaumil kiamah. Puasa kita nanti jadi syafaat buat kita di yaumil kiamah. Tuh. Yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Itu kitab yang kita lagi bahas, itu yang belum habis pembahasan. Insyaallah minggu depan dan minggu depannya lagi kita bisa lanjutin kitab kita sampai tuntas. Ya. Karena kebetulan insyaallah mohon doanya, mohon ridhonya dari semua. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Insyaallah tanggal 5 Mei ya, saya masuk ke asrama haji di Bandar Lampung, dan insyaallah tanggal 6 Mei saya menuju ke Madinatul Munawwarah. Ya. Mudah-mudahan semua kita kalau langkahin kakinya ke tempat yang mulia, baik itu Madinah maupun Makkah. Ya. Dan insya Allah kembali tanggal 14 Juni. Kembali tanggal 14 Juni. Kalau Allah izinin. Kalau Allah izinin kembali. Kalau memang Allah nggak diizinin kembali, ya udah di situ. Ya, berarti berakhirnya mudah-mudahan di Mekah atau berakhirnya mudah-mudahan di Madinah. Di mana aja. Yang penting dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah ya, besok saya mungkin nggak bisa berhalangan, ya 2 kali pertemuan lagi insya Allah masih bisa. Ya, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan kitab Fazkuruni Adzkurkum. Artinya apa? Ingat Allah, bukan zohirnya, batinnya bawa, ya, bukan penampilannya. Luar mah banyak manusia yang nilai. Kalau dalam cuma hakikatnya Allah yang nilai. Kalau luar, manusia banyak yang nilai. Kalau dalam siapa yang mau nilai? Makanya zahiran wa batinan. Baik yang zahir maupun yang dua-duanya harus sama, sinkron. Jangan sampai masuk kepada, ya munafik itu kan bukan kepada Allah doang, kepada sesama juga munafik. Jadi harus sinkron antara zahirnya dengan batin.
Zahirnya bilang A, batin harus bilang A. Jangan zahir bilang A, batin bilang B. Atau batin bilang A, zahirnya bilang B. Jangan. Kenapa bisa begitu? Kan Nabi bilang, ya muqallibal. Cuman Allah yang mampu membolak-balikan hati. Dan banyaknya manusia, maka kenapa namanya hati qalbun itu? Karena sering bolak-balik. Maka kita minta terus sama Allah, biar sabitna ala dinil haq, zahiran wa batina. Dan itu harus terus ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang ditugaskan oleh Allah untuk mengabdikan diri di muka bumi sampai Allah hatta ya'tiyanal yakin ya'tiyanal maut, sampai datang kematian kepada kita baru selesai udah. Kalau belum datang mati belum selesai namanya, tapi kalau sampai datang mati baru tugasnya selesai. Yaro maq'adahu, dia akan ngelihat tempatnya, imma fil jannati au fis sa'i. Apa dia masuk surga, apa dia masuk neraka. Itu doang. Makanya yang bisa membentengi kita itu tadi, fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat kamu. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah akan berikan apa? Perlindungan kepada kita, karena itu salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia nggak butuh rahmat, nggak butuh perlindungan, semuanya butuh perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lagi sendirian aja, nggak ada siapa-siapa, masih butuh perlindungan Allah. Ngeri pikiran kemana-mana. Tahu nggak, ngeri pikiran kemana-mana? Ngeri kita pikiran kita kemana-mana. Apalagi kebanyakan nonton Abah Setu. Tahu Abah Setu? Tahu nggak? Kagak? Wah, yang udah pasti kafirnya, yang udah pasti murtadnya. Gue mau pakai alang-alangan, gue mau kayak begini. Kalau perlu gue gaplok bangusnya. Dengan mati itu orang satu nyelamatin ribuan umat Muhammad karena cedera akidahnya, cedera syariatnya akibat omongan manusia satu ini yang memang udah diprogram ini untuk menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin sendiri deh. Kalau nggak panas hatinya, tanyain lagi iman kita. Kita denger nih omongan dia, nggak panas hati kita, diem aja. Biasa ini mah ilmu pengetahuan. Ini adalah keluar dari Maratul Hadis. Iya. Kalau nggak gergetan ngelihatnya, nggak gegeretan dengernya, jangan ngaku umat Muhammad. Lah iyalah. Karena ini bagian daripada apa? Misi-misi. Untuk apa? Memecah belah. Misi-misi untuk apa? Merusak syariat dan akidah umat Muhammad sallallahu alaihi. Maka bentengin dengan fadkuruni azkurkum. Kalau ini jangan dipotong tanggal bahasa itu, biarin dengar. Biarin. Saya nggak pakai toleransi emang kayak begini nggak. Biarin gue dikata apa kayak nggak pakai toleransi. Karena yang hak udah pasti hak, yang batil jelas batil. Masa sholat kita salah? Ya sholat kita selama ini salah. Belum tentu tuh sholat yang benar diajarin Nabi kan. Ya pokoknya kalau nggak dengerin begitu ngapa, tanya lagi iman lo dah. Iya, denger tuh omongannya dia apapun aja. Ya kan, kalau nggak panas hati kita, pertanyakan lagi. Ya, iman kita udah bener apa belum? Diinjak-injak syariat Rasul, diam aja. Diinjak-injak syariat Allah, diam aja. Biar ya, penting keluarga kita. Apaan keluarga lu? Jangan.
Jangan kayak begitu. Nah, semua itu terbentengi dengan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Itu yang kedua. Yang ketiga, ud'uni astajib. Doa terus sama Allah. Doa terus. Minta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu pedang silahul mu'min. Kita minta doa untuk kehidupan kita agar terus ya kan terbimbing, tertuntun oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah ridho sama kita, ya Allah udah enak banget. Emang itu doang kita pengen cari. Ya, kalau Allah udah ridho sama kita, apa aja, insya Allah, apa aja bakalan dimudahin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janjinya Allah. Gak bakalan pernah meleset. Itu yang ketiga. Jadi syukur, tanemin seluas-luasnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batasan apapun kondisi kita saat ini, ya kan, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita masih termasuk golongan orang-orang yang apa? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai hari ini kita masih apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan sampai kagak kita dan keluarga kita serta keturunan kita nanti insya Allah masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, fazkuruni adzkurkum. Ingat Allah. Niscaya Allah akan terus ingat kita. Dimanapun kita berada, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barengin dengan apa? Doa. Ud'uni astajib lakum. Pasti Allah jawab. Dijawabnya sesuai dengan apa? Bukan dengan kemauan kita, karena kita nggak tahu ya yang terbaik untuk diri kita. Tapi Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Nggak sekarang, nanti Allah jawab. Bukan yang A, yang B yang terjawab. Yang pasti kita minta sama Allah yang baik-baik deketin, yang enggak jauh. Enteng aja udah. Yang baik-baik deketin, yang enggak jauhin. Udah aja itu aja doanya. Semua itu selebar jagat itu. Pokoknya yang baik-baik semuanya, dunia sama akhirat deketin sama kita. Yang enggak baik, dunia akhirat jauhin sama kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak lepas dari salah, nggak lepas dari khilaf. Kapan waktu? Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Ada aja perbuatan kita yang kita butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis sama'a 'alaikum midraran wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita ringanin lisan kita, minta sama Allah, ya Allah entengin lisan saya untuk mengucap astaghfirullahaladzim. Minta juga. Minta sama Allah, ya Allah ringanin lisan saya untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah ringanin lisan saya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Minta, ya Allah ringanin lisan saya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ringanin lisan saya untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Khafifatani lakin thaqilatan. Ringan tapi berat. Gampang mudah diucapinmu, tapi berat timbangannya. Nah itu yang kita butuh. Itu. Makanya 4 ini ya, jangan pernah kita tinggalin. Pertama, luasin rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan apapun kita saat ini, ya Allah, makasih banyak ya Allah. Ya artinya, ya Allah udah susah dah kita ngomong dah. Coba dah. Yakin, saya mau yakin banget, yakin. Bukannya 100 kali lagi, ribuan kali yakin. Dijawab sama Allah langsung. Kontan dijawab, nggak pakai enggak. Tapi ikhlas. Syaratnya innamal a'malu, nggak ada tolak ukur yang lain, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa sekarang mah ya Allah, saya harus pergi pagi, ntar pulang sore, ntar pulang malam, ntar kepanasan, ntar kehujanan, ntar kehausan, ntar keparan, ntar lagi, ntar kurang tidur. Macam-macam entarnya itu macam-macam banyak. Biarin, nggak apa ya Allah. Nggak apa, pasti ini yang terbaik. Pasti ini yang terbaik. Yang penting yang saya terima berkah, yang saya berikan untuk keluarga juga penuh dengan keberkahan. La ilaha illallah. Dikit juga kalau nang itu dasarannya nikmat daripada banyak nggak pukul lagu. Tahu banget nggak pukul lagu? Iya, banyak nggak pukul lagu. Dikit. Tapi banyak lagunya, dikit tapi banyak lagunya. Ini banyak nggak pukul lagu, dikit banyak lagunya. Dan terus iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 4 ini kalau kita istiqomahin, amalin dengan baik, dengan benar, insya Allah ya kan, Allah ridho kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan haknya nanti ketika harus memilih, ya kan, mana yang jannah, mana yang sa'ir. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hak kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang-orang yang pantas, ya kan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita udah datang, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan pertama ini, ya kan, setelah kita tawakuf selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus bisa berada di Raudhah min riyadil jannahnya Allah, dan terus kita dituntun, ya kan, untuk menggapai, ya kan, ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi mohon maaf lahir batin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pastinya saya banyak salah, pastinya banyak khilaf, baik itu perkataan maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon doa mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kemudahan, kelancaran untuk bisa saya melaksanakan ibadah haji tahun ini 1447 Hijriah yang insya Allah akan berangkat nanti pada tanggal 5 Mei 2026, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.